Ada yang tanya ke saya, Habib, kenapa kok Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin, bukan pada hari Jumat? Padahal hari Jumat itu hari mulia ya. Kenapa kok Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak pada bulan Ramadan? Ya kan? Padahal bulan Ramadan itu mulia. Kira-kira apa jawaban? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya malam hari ini insyaallah setelah mendengarkan daripada bacaan zikir sholawat dan agenda ini juga kita akan menyambut bulan mulia, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Para ulama Bapak Ibu terdahulu, mereka ketika akan menyambut bulan Nabi SAW itu mereka sudah mempersiapkan dirinya dengan cara memperbanyak sunnah, menghidupkan sunnah dan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya berdiri saja ya. Lebih asik berdiri soalnya. Jadi mereka itu suruh masuk bulan Maulid. Ini bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Dan Nabi Muhammad SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Itu kelahirannya Nabi. Harinya hari Senin. Ya. Ada yang tanya ke saya, Habib, kenapa kok Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin, bukan pada hari Jumat? Padahal hari Jumat itu hari mulia ya. Kenapa kok Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak pada bulan Ramadan? Ya kan? Padahal bulan Ramadan itu mulia. Kira-kira apa jawaban? Tahu nggak jawabannya apa? Kenapa Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, bukan pada hari yang mulia? Dan kenapa Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal, bukan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan? Di situ ada Lailatul Qadar. Kenapa hadirin? Karena jangan sampai di hari nanti, satu hari nanti orang-orang akan berkata begini, oh, Nabi Muhammad itu mulia karena lahir pada hari Jumat. Nabi Muhammad itu mulia karena Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Nanti ada orang berkata begitu satu saat. Jadi sengaja Allah lahirkan Nabi Muhammad pada hari Senin, pada bulan Rabiul Awal, yang tadinya bulan Rabiul Awal dan hari Senin tidak memiliki kemuliaan. Karena lahirnya Nabi Muhammad, maka berkat Nabi Muhammad hari Senin dan bulan Rabiul Awal menjadi bulan dan hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita hari Senin puasa atau tidak? Puasa mulia. Karena apa itu? Karena Nabi Muhammad. Bayangkan hari Senin itu tidak terkenal hadirin. Tidak ada yang kenal dengan hari Senin. Bahkan kalau orang-orang kantor jangan hati kalau sudah dengan hari Senin. Ya kan, masuk kantor poli lagi. Masuk kantor hari Senin itu hari paling buruk. Anak-anak sekolah paling sakit hati kalau dengan hari Senin. Ya kan? Tapi padahal itu hari mulia. Kenapa jadi mulia? Karena lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hari yang memuliakan Nabi, bukan bulan yang memuliakan Nabi, tapi bulan yang menjadi mulia, hari menjadi mulia karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkah hadirin. Jadi kita ini sebenarnya cobalah kita orang buang jauh-jauh berpikiran selain daripada orang yang tidak penting, artis, pemain bola, orang yang tidak penting, tahu Nabi Muhammad sudah Nabi Muhammad. Selesai. Isi keluar, kata guru saya, akhrij, keluarkan dari pikiranmu semua yang tidak manfaat. Yang kita cintai di dunia cuma Nabi Muhammad. Selesai. Dari makhluknya Allah yang kita tidak bicara, kita bicara dari makhluk Allah yang kita cinta siapa? Nabi Muhammad. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya dengar tadi ada di masjid kecamatan Baitur Rida, katanya di depan masjid itu ada banyak makam ya, orang-orang soleh, para wali di situ yang baca-baca kitab dulu di masjid Baitur Rida. Itu dikatakan hadirin, ada satu bapak di situ, Bapak, beliau itu setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad tergetar. Jadi kalau mau dibilang Muhammad langsung begini. Itu yang saya dengar. Karena apa? Karena cinta itu cinta. Jadi show sudah rindu mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, majelis ini insyaallah kami akan dawakan setiap saat insyaallah di masjid Baitur Rida, insyaallah bisa syiar juga di tempat masjid Jami Al-Mu'minah. Ini untuk menjaga benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting ini. Jangan kita anggap remeh. Ini benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tetap kita jaga. Jangan sampai ya masuk daripada orang-orang yang tidak senang
sampai kalau ada yang tanya ke saya begini, Habib, kenapa kok bikin maulid Nabi? Tidak usah bikin maulid Nabi. Kenapa? Ini bid'ah, Habib. Ini bid'ah. Begini saya bilang, minta maaf. Bid'ah menurut saya dan bid'ah menurut kamu beda. Saya juga mempercayai bid'ah itu ada, dan saya menghindar daripada perbuatan bid'ah. Cuma masalahnya bid'ah versi ente dengan anak versi beda. Iya kan? Kita orang juga ini dijaga sama ulama. Kata ulama, jangan sampai kalian membuat bid'ah. Kalau kalian membuat bid'ah, nanti kalian akan mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Wal'iyadzubillah, jangan sampai. Cuma masalahnya sekarang mereka yang bilang bid'ah, kita orang bilang ini bukan bid'ah. Nah itu masalahnya. Kita bilang ini bukan bid'ah. Jadi jangan permasalahkan. Oke lah. Jadi Anda bisa saja lapang dada, terima perbedaan. Sudah kamu tidak bikin, silahkan. Kami bikin. Jangan katakan bid'ah, jangan katakan syirik, jangan katakan bulu dan lain-lain. Sudah diam. Kamu diam, bikin kamu punya pengajian. Saya bikin saya punya pengajian. Dan ini yang ada dari dulu, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari Maulid Nabi Muhammad, kenapa kita bikin maulid? Karena kita cinta. Ini bentuk cintanya kita kepada beliau. Kalau ada yang tanya begini, apakah sahabat Nabi cinta sama Nabi Muhammad? Cinta atau tidak? Cinta. Bukan cuma harta yang orang korbankan, jiwa, raga, nyawa orang korbankan untuk Nabi. Pernah kita lihat Abu Bakar. Abu Bakar itu Bapak Ibu pernah di satu gua. Dia di gua waktu hijrahnya Nabi. Nabi Muhammad hijrah waktu itu naik di Gunung Tur. Gunung Tur itu tinggi sekali, bukan Jabal Nur. Kalau Jabal Nur ini tempat terimanya wahyu. Nah ini Jabal Tur, terima wahyu di situ, bukan. Itu waktu hijrah. Ketika hijrah dengan Abu Bakar, naik Abu Bakar dengan Rasulullah. Rasulullah waktu itu malam ngantuk, pengen tidur, sudah masuk di gua. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq duduk. Nabi Muhammad tidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Bapak Ibu tahu, semua kainnya itu sudah ditutup lubang-lubang yang ada di gua, kecuali satu lubang yang tidak ditutup, dan itu ditutup dengan kakinya Abu Bakar. Di situ takut ada keluar ular, dan ular itu takut bisa menyakiti Nabi Muhammad. Akhirnya ketika itu langsung Rasulullah merasakan ada tetesan yang jatuh. Ternyata keringat dan air matanya Abu Bakar meleleh, jatuh. Rasulullah bangun tanya sama Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu berkeringat? Dijawab sama Abu Bakar, ya Rasulullah, dari tadi kakimu digigit sama ular. Coba ya. Kira-kira kita orang bagaimana dalam posisi ini? Punya Allah cuma semut gigi balok. Ini ular yang patok hadirin di kaki beliau. Bagaimana posisinya Abu Bakar ketika itu? Beliau ditanya, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak bangunkan aku? Kenapa kamu tidak biarkan ular itu keluar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya takut ular itu menyakiti kamu. Dan demi Allah, saya khawatir kamu terganggu dalam tidurmu. Ini mahabbah, ini cinta Abu Bakar kepada Rasulullah. Jadi jangan banyak sahabat yang cinta. Di situ kalau mau dilihat bagaimana ta'zim mereka sama Rasulullah, penghormatan mereka sama Nabi Muhammad, dikatakan wallahi ma ra'aitu ahadan yu'azzimu min ahadin kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammad. Demi Allah, tidak pernah aku melihat seseorang memuliakan orang lain melebihi pemuliaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi indah mereka para sahabat kalau di depan Nabi diam, tidak gerak. Ya, seakan-akan di kepala mereka ada burung. Kira-kira kalau di kepala kita ada burung, kalau barat pergi burung pasti kan? Nah, jadi mereka itu maksudnya diam terus, tidak bergerak kalau berada di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimnya para sahabat tadi. Maka oleh karena itu banyak kalau kita lihat, bahkan ada yang mengatakan waktu itu ada yang menyiksa salah seorang sahabat. Dia katakan waktu itu masih Abu Sufyan masih di luar Islam. Abu Sufyan bilang, hei kamu, mau tidak kamu Muhammad saya pindahkan di posisi kamu?
Artinya kamu bebas, Muhammad gantikan kamu di sini, saya siksa Muhammad. Kamu mau? Apa kata sahabat ini? Wallahi, demi Allah saya tidak ridho. Jangankan siksa seperti ini, satu duri yang menusuk di kaki Nabi Muhammad, demi Allah saya tidak ridho. Satu duri. Apalagi kamu siksa begini, tidak rela saya. Lebih baik kamu bunuh saya, jangan kamu siksa beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cintanya sahabat kepada Nabi. Jangankan itu Bapak Ibu, hewan cinta sama Nabi. Hewan cinta sama Nabi. Jadi kita ini kalau bilang tidak cinta sama Nabi, berarti masih hewan lebih mulia daripada kita. Iya. Hewan cinta sama Nabi. Ada salah satu hewan yang dipiara sama Nabi, namanya Ya'fur. Ya'fur ini keledai. Ya, Ya'fur ini disebutkan keledai. Itu Ya'fur hadirin. Ada yang bilang Musa. Ini Ya'fur. Dia pas wafat Nabi Muhammad SAW, dia loncat di sungai kering. Loncat di sungai kering dan mati di situ. Dalam riwayat dikatakan karena Ya'fur tidak bisa hidup tanpa beliau Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, tidak apa-apa, cabut saya tidak besar. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bayangkan hewan pun rela mati, tidak bisa hidup tanpa ada beliau sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ya, cabut. Jadi waktu itu hadirin jamaah sekalian dan dimuliakan Allah. Oke, kita fokus lagi. Tidak apa-apa kembali. Waktu itu Nabi Muhammad SAW pernah ada mimbar. Mimbarnya Nabi waktu sudah selesai itu ada 3 tangga, 1, 2, 3. Nah ini berarti 3 tangga. Oke, 3 tangga. Mimbarnya Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad memiliki mimbar 3 tangga. Sebelum itu, mimbarnya Nabi itu terbuat dari pelepah kurma. Dalam Sahih Muslim terbuat dari pelepah kurma. Sebelum jadi ada pelepah kurma dulu. Nabi Muhammad pakai mimbar itu. Setelah mimbar selesai, yaitu pelepah kurma, ada satu perempuan bikin lebih bagus seperti ini. Dibikin 3. Ditaruh di situ. Akhirnya pelepah kurma tidak dipakai lagi sama Nabi. Nabi Muhammad pakai yang baru. Ketika Nabi SAW naik satu tangga di mimbar, semua sahabat mendengar dan Nabi Muhammad mendengar ada suara tangisan seperti unta, anak unta yang ditinggal oleh ibunya yang menangis. Dari mana suara ini? Nabi SAW heran, sahabat semua heran. Ternyata dicari pendengaran di mana? Ternyata yang menangis adalah pelepah kurma hadirin. Pelepah kurma nangis karena pelepah kurma sudah ditinggalkan sama Nabi. Nabi sudah naik mimbar baru soalnya. Sallallahu alaihi wa alihi. Akhirnya Nabi SAW pergi ke pelepah kurma, dipegang sama Nabi Muhammad seperti orang tua yang lagi membujuk anaknya. Diusap sama Nabi. Kemudian Nabi katakan kepada pelepah kurma, "Hai pelepah kurma, kamu mau saya biarkan kamu di sini dan saya tanam kembali, tapi kamu bersamaku di surga atau cuma di dunia saja?" Untuk membujuk ini pelepah kurma supaya berhenti dari tangisan. Akhirnya dia bilang, "Ya Rasulullah, tanam saya kembali dan saya insya Allah mau dan menginginkan untuk bersamamu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala."